Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Mimin. Ya kan, gue Mimin bakal ngasih tahu nih satu buku yang wow banget. Bukunya tuh wow banget ya. Kenapa? Nggak ada nih buku-buku ini, nggak ada di channel-channel lain yang ngebahas buku ini. Karena apa? Karena kalian harus tahu, buku ini berjudul Deadline. Kau pikir bisa lari dariku? Memiliki arti dan makna merujuk pada tekanan dari batas waktu yang mendesak. Pada cerita ini, karakter di sini adalah Andrea, tengah berhadapan dengan situasi di mana dia merasa waktu sangat terbatas dan harus menyelesaikan sesuatu sebelum tenggat waktunya tiba. Wow, apa tuh? Apa tuh yang bisa bikin dia harus menyelesaikan tepat waktu ya? Jadi tentang bukunya ini, yaitu buku ini tuh bercerita si Andrea, seorang siswa di tengah SMA terang jiwa, menemukan dirinya dipindahkan ke kelas hitam karena mengabaikan tugas sekolah. Kemudian kelas hitam dianggap terkutuk ya kan, dan Andrea bertekad untuk keluar. Untuk melakukannya dia harus menyelesaikan laporan penelitian dengan rekan-rekan baru di kelas hitam. Namun tantangan muncul ketika ancaman dari sosok Diablo datang karena terlibatnya salah satu rekan Andrea dalam tindakan berbahaya. Dengan tenggat waktu yang mendekat, Andrea harus berpacu melawan waktu untuk menyelesaikan tugasnya ya teman-teman. Jadi ada karakter yang membangun ceritanya ini ya. Nah, dalam perjalanan buku ini kita akan memahami dinamika karakternya si Andrea, rekan-rekan di kelas hitam, dan ancaman misterius seperti Diablo. Bagaimana karakter-karakter ini berkembang seiring perjalanan mereka, ya. Terus menggali tema sentralnya. Buku ini tidak hanya sekedar menyajikan cerita menegangkan, tapi juga membahas tema-tema penting seperti nilainya waktu, konsekuensi dari menunda-nunda, dan bagaimana batas waktu dapat berdampak langsung pada realitas. Kita bakal mengenali lebih dalam mengenai pesan-pesan ini ya teman. Ayo, siapa yang jarang banget disiplin ya kan? Disiplin ini bukunya disiplin teman-teman. Keunikan plot dan tantangan yang bakal dihadapi yaitu ada Sylvina Angela itu membawa keunikan sendiri dalam plot cerita buku ini dengan memasukkan unsur-unsur ketegangan dan misteri. Kita bakal membahas bagaimana si Andrea berpacu melawan waktu menghadapi ancaman dari Diablo dan mengungkapkan rahasia-rahasia gelap dari kelas terkutuk tersebut ya teman-teman. Jadi di dalam belakang bukunya sendiri yaitu dia menulis seperti ini. Apakah kamu merupakan salah satu dari banyak orang yang suka menunda-nunda, bahkan mengabaikan sesuatu meskipun sebatas hal kecil dan dinilai sepele? Jika ya, maka kamu mirip banget dengan si karakternya yaitu Andrea. Andrea, siswa SMA terang jiwa. Dia harus menemukan fakta bahwa dia dipindahkan ke kelas hitam akibat mengabaikan tugas sekolah. Seperti menyebutkannya banyak pengakuan dari orang-orang bahwa kelas hitam merupakan kelas terkutuk, tidak hanya berkumpul orang-orang yang bermasalah di sekolah, tapi juga tersimpan isu gelap, sehingga menimbulkan tekad Andrea harus keluar dari kelas tersebut. Ketika mengetahui salah satu cara keluar dari kelas hitam tersebut dengan mengerjakan laporan penelitian secara berkelompok, Andrea bersama teman-teman barunya nih di kelas hitam memulai menyusun. Sayangnya eksekusi tidak semudah yang dibayangkan ya kan teman-teman. Ancaman dari sosok Diablo datang disebabkan salah satu rekan Andrea secara diam-diam terlibat dalam tindakan berbahaya. Sementara tenggat waktu makin dekat gitu ya teman-teman. Buku ini tuh merupakan kisah yang akan menunjukkan betapa berharganya waktu ketika mengejar harapan dan mengungkapkan konsekuensi yang mungkin terjadi ketika batas waktu telah menjadi berpengaruh banget di kehidupan realitas. Mampukah si Andrea menempuh tenggat waktu tersebut dan berhasil keluar dari kelas lamanya atau malah terseret dalam permainan yang tidak ringan? Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa bab di daftar isinya. Itu ada yang pertama ada keluhan, yang kedua teman, ketiga kesempatan emas, empat mencoba, kelima tidur, yang keenam Diablo, yang ketujuh satu langkah, yang ke-8 hilang, yang ke-9 bukan mimpi, yang ke-10 kesaksian, dan yang ke-11 masuk ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung aja ke dalam bab pertamanya ya teman-teman. Bab keluar, krek 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 ya kan. Aku terus-menerus menggigit kuku jariku tanpa henti. Tubuhku terus bergetar cukup hebat. Air mataku perlahan mulai membasahi pelipisku. Tak jarang aku melihat ke atas langit ya kan, hanya terdapat sekumpulan gumpalan cumulus gelap menghiasi langit hari ini.
Pagi ini memang tak seperti hari-hari sebelumnya, matahari yang nggak menunjukkan senyumnya, bahkan suara burung kicau sangat langka. Jalan-jalanan yang kulewati juga tak seramai biasanya ya kan. Ku ambil secara tisu dari saku baju dan mengusapkan pada mata yang berair. Sungguh rasanya aku tidak ingin berteriak sekarang. Tidak, aku tidak akan berteriak seperti orang lemah, bertahan Andrea. Kamu hanya perlu bertahan kurang lebih 8 jam ya. Jangan malas, semangat. Entah mengapa motivasi buatanku ini dapat membuatku bersemangat untuk menjalani kehidupan di luar rumah ini. Nah, si Andrea ini berhenti sejenak di bawah pohon besar ya kan. Ini kecapean ya kan, setelah berjalan kaki cukup panjang gitu, cukup jauh ya. Dia bersandar di batang besar gitu kan, narik nafas, ya, menghembuskan secara spontan gitu. Ya, tindakannya itu sebenarnya konyol gitu ya. Tidak tahu kenapa dia tiba-tiba seperti itu. Cukup pembukaannya seperti itu ya mungkin teman. Belum cukup menjelaskan ya apa yang akan dilakukan si Andrea ini, kenapa dia melakukan hal itu semua ya teman-teman. Sebenarnya kita bisa juga ngasih tahu nih teman-teman, ada akhiran di dalam buku ini yang mungkin bisa dibilang nanti spoiler gitu ya teman-teman. Pokoknya intinya terakhir-akhirnya itu adalah kerjakan tugasmu sebelum datang tenggat waktu, atau nah itu teman-teman. Nah kalau misalkan kalian jadinya si Andrea ini, apa yang kalian lakuin ya teman-teman? Kalau kalian merasa disiplin, kalian harus mengerjakan tugas kalian, jangan sampai ditunda-tunda ya teman-teman. Jangan sampai kayak si Andrea ini, kalau sampai kalian kayak dia ya cuma deh sayang gitu kan, waktu terbuang-buang gitu jadinya. Bahkan dia jadi punya tugas baru gitu, dia harus keluar dari tempat yang menurut dia itu terkutuk gitu teman-teman. Oke, jadi si penulisnya itu adalah Sylvia Andila ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari buku ini yaitu setelah menelusuri alur cerita dan melihat karakter-karakternya, kita bakal menganalisa peran-peran yang bakal disampaikan oleh penulis ya. Apakah Andrea berhasil melewati semua ujian dan memenuhi tenggat waktunya? Nah, harapannya sebelum kita mengakhiri, mari kita bicarakan tentang harapan yang kita terjadi gitu ya. Apakah Anda bisa keluar? Ya, apa yang bakal terjadi selanjutnya ya? Nah, kita bakal membahas pesan-pesan yang kita sampaikan penulis nih. Menyimpulkan bahwa keseluruhan pengalaman baca buku Apakah Deadline ya, terjebak di dalam kutukan, telah terkutuk, memberikan kesan dalam atau enggak nih teman-teman. Nah, penutupnya itu untuk pembahasan buku ini, yang jangan lupa juga untuk berbagi pendapat kalian di komentar ya. Terus jangan lupa juga untuk like, komen video ini. Terus kalau yang pengen buku ini nih ya teman-teman, pengen tahu nih apa sih isi bukunya, mungkin gue bikin kurang jelas gitu kan menceritakannya, kalian bisa langsung aja cek buku ini, sinopsisnya bisa langsung dilihat juga di website Gopedia, di marketplace juga ada kok, di Shopee, Tokopedia atau Bukalapak. Nah teman-teman bisa langsung cek aja nih bukunya Deadline ya kan. Buku ini buku novel ya teman-teman, bisa langsung kalian lihat aja. Ini bukunya sekitar 228 ya, 228 halaman. Kalian bisa langsung beli aja bukunya, ada di website Gopedia, langsung cari aja nih bukunya. Oke teman-teman, sekian dulu video gue Mimin harap bisa kalian mengerti nih apa yang gue Mimin bahas kali ini. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.